Hai, gimana kabar kalian? Baik bukan? Baik dong pastinya Sobat Jies. Karena ini podcast perdana, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dari perkenalan jadi pendekatan, mulai sayang terus ditinggal. Gak ada yang bercanda. So langsung aja sebelum lanjut ke pembahasan, kita perkenalan terlebih dahulu. Halo semua, selamat datang di iPod Podcast Generasi Seni Muda Indonesia. Bersama saya Irma Setianingrum yang akan menemani Anda di setiap episodenya. Gak nanggung-nanggung nih, podcast ini bakalan membahas sesuatu yang berguna untuk nusa bangsa negara kita, weh. Terutama untuk anak-anak milenial yang selama pandemi mengupas tuntas karyanya di aplikasi TokTok. Pasti kalian gak asing lagi kan sama nama itu. Setiap ada yang bilang tarik sis, auto semongko. Yaudah kita tinggalin sejenak ya TokToknya. Oh ya, aku gak sendirian nih podcastnya. Aku ditemenin oleh seseorang yang pastinya ganteng, tinggi, pinter, amin ya. Sekaligus tetangga aku. Dan yang paling spesial nih teman-teman, dia juga salah satu cucu dari Pawang Reok. Wow, siapakah itu? Nih, aku kenalin. Ayo bang, silahkan. Assalamualaikum, aku Iqbal Syarif Hidayatullah. Aku udah diundang sama Irma buat gabung di iPod Podcast, buat sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol tentang kesenian. Wow, kali ini kita bakalan membahas sebuah kesenian terutama di Indonesia. Karena pada dasarnya Indonesia merupakan negara di mana banyak sekali kesenian-kesenian di setiap daerahnya. Menurut Soeharto Ridjoatmojo, kesenian adalah segala sesuatu ciptaan manusia untuk memenuhi atau menunjukkan rasa keindahan. Kesenian pun ada beberapa jenis nih, ada 5, banyak banget ya. Yang pertama seni tari, yang kedua seni rupa, terus ada juga seni pertunjukan, seni musik, dan yang terakhir seni sastra. Tapi ya, kita nggak bakalan bahas semuanya. Aku ada salah satu pembahasan yaitu seni pertunjukan. Apa sih itu seni pertunjukan? Ngobrolin tentang seni pertunjukan karena aku lagi di rumah, jadi aku kepikiran sama seni pertunjukan reok yang ada di sini. Boleh dong Bang, diobrolin sedikit tentang reoknya. Oke, ini sepengetahuanku aja ya. Awalnya pada tahun kira-kira tuh 79 sampai 80-an, daerah Perangpuk tuh sedang memasyarakat yang namanya reok. Dan di situ masyarakat dusun kawah berinisiatif untuk mendirikan reok. Di samping itu juga agar dusun kawah memiliki sebuah kesenian dan dapat melestarikan reok itu sendiri. Oh gitu. Terus kan di Reok Kawah tuh namanya Turonggo Jati ya? Ya kan? Iya benar sekali. Nah awalnya tuh emang nama itu dari awal didirikannya menggunakan nama itu atau ada sebuah pergantian, Bang? Awalnya nama reok kawah itu adalah Turonggo Seto yang berarti kuda yang putih atau suci. Kemudian di tahun sekitar 2000-an ada peremajaan yang akhirnya menemukan nama yaitu Turonggo Jati yang artinya Turonggo itu jaran atau kuda dan jati artinya sejatinya. Wah, ternyata ada peremajaan gitu ya. Kenapa sih kok diubah gitu? Karena waktu itu ternyata tuh ada yang menggunakan nama Turonggo Seto di daerah Perangpuk juga. Jadi kita tidak ingin jika ada kesalahpahaman nama, ada keliruan gitu. Oh, berarti di Turonggo maksud saya maaf di Prenghapus itu ada 2 jenis reok Turonggo Turonggo Seto maksud aku. Iya, benar sekali. Oh, iya. Oke, aku tuh juga pernah lihat walaupun aku takut ya sama reok Turonggo Jati, tapi waktu itu aku pernah lihat. Jadi di setiap itu kalau nggak salah ada beberapa nama yang tercantum di reoknya. Iya, benar. Iya nggak sih? Benar banget. Oh, itu
ada, aku nggak salah ya, ada yang namanya Mego dan lain-lain Iya, itu. itu. Itu sebenarnya ada maknanya nggak sih Bang? Tentu banget adanya, karena nama-nama rock ini tuh diambil dari kosakata Jawa yang menggambarkan sikap manusia yang harus dilaksanakan atau dikerjakan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Wah, apa aja tuh Bang? Oh, yang ini banyak banget, ada 5 berapa pasang gitu. Ini contohnya Gagak Rimang sama berpasangan sampai udah lancar. Oke. Mego sama Mendung, Margo Utomo, Sayu, Rukun, Sabar dan Lestari. Itu maaf Bang, aku potong. Iya. Berarti berarti itu ada pasang-pasangannya ya? iya Di bener reok banget. ya? Oh, nggak boleh diacak gitu? Gak boleh. Oh, terus Bang lanjut. Karena tuh di situ tuh ada makna sendiri. Kayak Gagak Rimang sama Sudah Lancar. Gagak Rimang tuh berarti kuda kendaraan Arya Penangsang, dan Sudah Lancar tuh artinya agar ada keselamatan. Jadi makna dari pasangan tersebut, kuda tersebut menggambarkan jiwa yang gagah perkasa, pemberani. Jika kita memiliki jiwa tersebut, maka insya Allah kita semua mendapatkan kelancaran. Ada juga Mego sama Mendung. Mego tuh artinya kecerahan, dan Mendung itu artinya akan tiba turun hujan. Pasangan tersebut menggambarkan suasana dunia ini yang cerah tetapi juga mendung. Lanjut, ada Margo sama Utomo. Yang Margo itu artinya jalan dan Utomo itu bagus. Jadi pasangan tersebut berarti kita sebagai manusia harus berada di jalan yang benar. Lanjut ya. Oke Bang. Sayuk sama Rukun. Sayuk itu artinya bersama, dan Rukun itu artinya damai. Jadi pasangan tersebut dalam berkehidupan manusia harus hidup bersama walaupun tidak ada orang yang mengenal kita. Itu harus saling menghormati, tidak boleh bertengkar apalagi bermusuhan. Pasti Iya, bener hidup banget. itu kita akan tentram dan damai. Yang terakhir nih ada Sabar sama Lestari. Wow. Sabar sendiri tuh ada punya makna. Sabar itu namanya sabar juga sama sih sama Artinya artinya ya, gitu. bener banget. Dan maknanya tuh sesulit apapun tantangan yang diberikan oleh Tuhan ke manusia, pasti semuanya tuh terdapat hikmah dan keindahan yang menanti. Untuk mendapatkan keindahan tersebut, manusia harus bersabar dan ikhlas menghadapinya tentunya. Yang Lestari ini terakhir banget. Apa tuh? Lestari itu dalam arti keselamatan. Nah, makna dari itu, pada akhirnya jika kita melaksanakan sikap-sikap tersebut, kita akan mendapatkan keselamatan dan ketenangan dalam menjalani hidup gitu. Oh my god, bagus banget ya ternyata. Itu Iya maknanya dong. berlangsung sama hidup-hidup kita. Nah, benar sekali. Jadi kita sebagai manusia, yang pertama nih harus ada pasangannya. Terus kemudian kita juga harus hidup dengan damai, sentosa sama orang biar gak ada terus masalah ya kan. Oh my god, keren banget sih. Terus kalau ngomongin tentang kesenian, pastinya nggak jauh-jauh dong dari sebuah ritual. Pasti banget. Ya kan. Di reok sendiri ini, di reok kawah atau Turonggo Jati, ini ada nggak ritual-ritual yang semisal kebanyakan nih ya malam satu suro kayak gitu-gitu? Ada nggak Bang? Ada dong, kalau di kesenian tuh pasti nggak luput dari ritual. Yes. Nah, contohnya ini ya, dari Turonggo Jati sendiri tuh ada ritual satu soronan, yaitu tuh setiap malam satu suro, reok-reok tersebut dan gamelan semuanya tuh dimandikan di sungai. Tujuannya apa? Agar aura-aura negatif yang berada di dalam reok itu hilang untuk ikut ke aliran sungai tersebut. Oh my god, wow. Terus Bisa disebutkan membersihkan diri gitu. ya. Sungai pun untuk memandikan tuh tidak sembarangan sungai. Oh my god. Kita harus mencari dua aliran sungai yang bertemu. Oh, berarti kayak dua gitu ya Bang? Iya, Terus harus- satu aliran ya, yang gitu. mengalir. Oh, oke. Terus lanjut ada pergantian nama. Pergantian nama pun di rock ini tuh ada ritualnya, nggak asal-asal panggil nama siapa gitu. Contohnya Kak Lestari manggil Maimunah lah gitu. Masih ada ritualnya juga. Oke. Lanjut ya. langsung. Ada juga yang ada pergantian rock baru. Di sini tuh bukan rock baru tuh bukan menambah rock baru, melainkan mengganti rock yang sudah rusak menjadi yang lebih baru lagi, di upgrade gitu loh. Oh my god. Oke, Nah, iya. Itu tuh juga
menggunakan ritual yang namanya selamatan dengan menggunakan ayam yang berwarna merah. Harus ayam Jawa ya, nggak boleh pakai ayam kayak ayam Cina kayak misalnya ayam import gitu, nggak boleh. Ini yang terakhir, ritual sebelum pentas dan ritual setelah pentas. Ini penting banget buat dilakuin. Itu tuh kalau mau sebelum pentas tuh ada maknanya untuk mengundang roh-roh halus, menggunakan dupa, kemenyan, bunga mawar gitu. Dan setelah pentas pun ada pengembalian roh-roh. Ibaratnya kalau kita udah minjam sesuatu, kita juga harus mengembalikannya gitu. Ada tata kramanya ya istilahnya dong. Kayak orang Jawa tuh banyak banget tata krama yang harus gitu. Unggah-ungguhnya untuk diterapkan di rap ini. Wah, ini beneran keren banget sih. Aku baru tahu ternyata Sobat Jies sumpil. Terus Bang, kesenian pasti kan sebuah keindahan. Nah, di sebuah keindahan itu pastinya ada keunikan juga, ya nggak sih? Iya dong, pasti dong. Keunikan dari reok Turonggo Jati ini sendiri biar beda sama yang lain, kayak Turonggo maaf dari reok yang ini loh Jawa Timur itu apa namanya? Ponorogo namanya. Oh iya, Ponorogo itu kan kayak memecahkan beling, makan beling dan segala macam. Nah, di Turonggo Jati ini apa sih keunikannya? Ada dong, meskipun dari lokal pun, dari masyarakat lokal tuh ada keunikannya sendiri. Wow, apa tuh? Yang pertama adalah mengejar warna merah. Jadi, reok Turonggo Jati itu kalau semisal dia sudah kerasukan, sudah dikuasai oleh roh-roh tersebut, kemudian dia melihat warna merah, mereka akan mengejarnya dan mengambilnya di sekitar pun, itu akan dimakan. Oh my god, ih takut banget. Terus. Nah, ini tuh ada kaitannya dengan ritual tadi, selamatan tadi yang menggunakan ayam yang warna merah. Iya. Itu melambangkan keberanian ternyata. Oke, nice. Kemudian Bang, apa lagi? Itu juga kan misalnya ada yang lain-lain tuh makanannya kan enak-enak kan. Nah, kalau di Turonggo Jati sendiri itu makanannya cuma sederhana, mengambil dari alam sendiri gitu. Nah, terus kan juga ini juga mengambil dari alam sendiri. Nah, itu tuh ada sembonyinya juga. Ada keunikannya sendiri. Kalau reok kawah tuh ada bisa menampilkan atraksi, tapi tuh nggak dilihatin gitu loh. Kan di sini juga ada semboyannya. Semboyannya tuh ojo rumangsa bisa nanging kudu bisa rumangsa. Apa tuh Bang maknanya? Agar kita jangan pernah merasa bisa melakukan sesuatu yang hebat dan merendahkan orang lain gitu. Berarti kita nggak boleh sombong gitu nggak sih? Iya, nggak boleh sombong tentunya, harus rendah hati. Walaupun kita bisa melakukan sesuatu itu, tapi ya udah kita diem aja gitu, nggak usah yang dipamer-pamerin ya nggak sih? Oke. Di kesenian pun tuh ada kayak gitunya juga. Oke, nice, bagus banget ya sih guys. Sobat Jies, kalian penasaran ya? Kalau aku sih penasaran, tapi jujur aku tuh kalau lihat reok Turonggo Jati aku tuh takut banget. Soalnya bener-bener dia kesurupannya yang sangat amat menjadi banget, jadi aku takut. Terus juga biasanya tuh kalau di reok-reok ada yang nyanyi slompret, perahu layar, anoman obong, itu udah baku banget ya sih. Setiap reok tuh ada sindennya dan menyanyikan itu gitu guys. Oke, kayaknya untuk mempersingkat waktu ya kita sudahin untuk pertemuan kali ini ya. Oke, sebelum aku udahin nih sama podcast ini, aku mau berterima kasih banget sama Babang Iqbal Babang Iqbal. Sama-sama. Terus sama sahabat Jies yang udah mau dengerin podcast aku kali ini. Wow, dari situ kita bisa belajar ya bahwa sebagai manusia yang hidup itu memiliki sebuah aturan, norma, hukum yang harus kita patuhi. So, Sobat Jies, bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari kesenian dapat menyampaikan pesan yang berguna untuk kelangsungan hidup kita atau message of your life. Wow.
Nah, sebelum kita sudahi podcast ini, kayaknya Iya. udah ya tadi. Udah berterima kasih banget sama Abang Iqbal ini, terus sama Sobat Jis juga. Nah, aku mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata, Sobat Jis, terus penyampaian atau sesuatu yang kurang berkenan, karena semata-mata kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Yang mau kepoin iPod Podcast bisa langsung aja hubungin kami di email irmostia97@gmail.com. Makasih Sobat Jis, bye.